Merapi sudah bangun. Seperti yang telah saya sampaikan kepada warga sebelumnya. Sampai dasarnya radius 20 km dari puncak itu mengikuti Sungai Kendul. Tolong Pak, kita harus segera turun. Kalau tidak sekarang, kita akan terkubur hidup-hidup di sini Pak. Saya nggak mau, saya mau tinggal di sini. Saya mau mati di sini Pak. Insya Allah Bu, Bapak pasti akan menyusul kita ke sini. Pak. Sampai dasarnya lava pijar itu sampai ke jarak radius 20 km dari puncak itu mengikuti Sungai Kendul. Warga tanpa panik dan mereka segera menyelamatkan diri untuk segera turun berada di kawasan zona aman. Dan nampak sekali awan panas ini luas sekali daerah cakupannya, dan jarak kami berada saat ini kurang lebih sekitar 4 km dari puncak Merapi. Itu suatu tanda-tanda ya, tentunya suatu wirasat. Bapak itu pernah ngomong, ini apa, hati-hati, Merapi akan terjadi sesuatu. Bawai ore tempe karo telur. Dikocok dan digoreng kok, Bu? Ya iya loh, Pak. Tak buatkan sesuai dengan kesukaan Bapak. Yuk sini, kita makan dulu. Oke, Pak. Akan dimakan, Pak. Ya. Ada apa, Pak? Mungkin akan ada letusan lagi, Bu.
dalam beberapa hari ini Bapak lihat ada titik api dari Merapi, Bu. Suara gemuruh pun sudah mulai terdengar. Masya Allah. Semoga kejadian ini tidak memakan korban ya, Pak. Insya Allah, Bu. Bapak harus sampaikan ini ke Asep, Bu. Pak. Ya sudah, Bapak makan dulu. Firasat Bapak ndak enak sih. Merapi sudah mulai bangun. Tanda-tanda keaktifannya sudah terlihat. Apa benar itu, Pak? Bapak yakin sebentar lagi akan terjadi letusan. Insya Allah. Mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Pak, kita harus waspada, Pak. Orang-orang dari lembaga penelitian Merapi mungkin juga sudah tahu ini. Biasanya mereka mengirimkan tim SAR untuk membantu mengungsikan warga. Jangan sampai kali ini banyak memakan korban. Pak, kira-kira Bapak tahu nggak ledakannya itu kapan akan terjadi? Bapak tidak bisa memastikan sih. Yang kuasa yang di atas. Bapak hanya bisa memperkirakan. Mungkin dalam waktu 3 atau 2 hari ini. Astagfirullahaladzim. Untuk volunteer dan anggota yang sudah pernah bertugas dengan saya, akan saya sampaikan bahwa kondisi yang kita hadapi sekarang ini tidak jauh lebih mudah dengan kondisi yang kita hadapi sebelumnya. Jadi saya minta tolong, semua anggota dalam keadaan prima, sigap, dan cepat tangkap. Ini Mbah Marijan, juru kunci Merapi. Silakan, Mbah Marijan. Seperti yang telah saya sampaikan kepada warga sebelumnya, Merapi sudah bangun. Tanda-tanda itu setiap hari nampak jelas, termasuk gunung itu. Mereka terbang ke arah selatan. Tanda-tanda itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu waspada. Saya berharap tim SAR dan relawan lainnya membantu mengungsikan warga desa supaya tidak banyak korban. Ya waktu gembel mulai turun, warga itu disuruh turun semua. Anak-anak cucunya dan apa-apa yang perlu dibawa segera turun dan dibawa. Ya di samping itu kan juga memang waktu evakuasi. Jadi pemerintah juga menyuruh untuk evakuasi, untuk turun. Juga Bapak yang menyelenggarakan untuk pada turun. Pemirsa yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah gumpalan awan panas. Merapi kembali meletus kurang lebih 2 menit yang lalu sekitar pukul 10:06. Dan beginilah kondisi di kawasan Malirantai, pemirsa. Sebelum dia mengeluarkan namanya awan panas atau wedus gembel, jadi di sinyal itu dalam perut itu sudah ada suatu tanda-tanda bahwasanya dia mau mengeluarkan entah itu material, entah itu asap saja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana sih persiapan untuk keperluan mengungsi? Sudah, Pak. Kendaraan sudah saya hadapkan ke selatan, Pak. Biar bisa siap digunakan di saat sudah genting. Sip, Bapak mau pesen sama kamu. Nanti kalau kowe jadi wong tua, ojo bedak-bedake uwong. Kabeh uwong kudu dirangkul, dilayani. Nggih, Pak. Pak Bambang, jadi bagaimana status perkembangan Merapi saat ini menurut BPPTK? Statusnya masih waspada, Pak. Ya, semoga saja begitu statusnya menjadi siaga. Semua warga sudah mau diungsikan. Karena sampai saat ini, saya dan tim masih kesulitan untuk membujuk warga turun. Pak, mereka itu berpikir kalau status Merapi ini bisa berubah jadi normal. Jadi mereka merasa tidak perlu untuk keluar dari rumah. Itu benar, Pak. Memang ada tipikal warga yang seperti itu. Yang paling sulit itu adalah membujuk warga yang benar-benar gak mau meninggalkan tempatnya. Apapun yang terjadi. Ya, yang seperti itu mereka berpikir kalau ini adalah tanah dan hidup mereka. Sekalipun Merapi itu akan meletus, mereka akan ikhlas untuk menjadi bagian dari tanah mereka. Ya boleh dibilang itu mungkin sudah waktunya. Ya, siapa sih yang bisa melawan kehendak Tuhan ya? Ya lahir di situ, kemudian berkembangnya di situ, pasti sangat mencintai kampung halaman gitu. Bahkan bukan agak ini memang sulit sekali untuk meninggalkan kampung halaman. Sebaiknya segera kita tinggalkan tempat ini, Pak. Ini rumah saya, ini tempat saya, ini tempat kelahiran saya. Tapi terlalu bahaya, Pak, di sini, Pak. Iya, Pak. Kami mengerti. Tapi setelah itu, Bapak bisa balik lagi ke sini, Pak. Wah, repot. Sudah, kamu turun saja sekarang sebelum terlambat. Oke, Mbak. Oke. Mari, Pak, saya bantu, Pak. Mbak, tolong bantu di sini dong. Mbah, bagaimana menurut Mbah? Apakah letusan Gunung Merapi kali ini akan lebih dahsyat dari sebelumnya, Mbah? Hanya Gusti Allah yang bisa jawab, Mas. Saya hanya bisa bilang sebaiknya seluruh warga diungsikan sekarang. Firasatku mengatakan kalau letusan kali ini akan sangat dahsyat. Semoga kami semua dalam keadaan selamat, ya Allah. Oh enggak, karena waktu itu sebelum meletus kan kejadian tanggal 26 Oktober. Tanggal 25 itu pesan saya bahwa saya disuruh turun, tetapi Bapak tidak akan turun. Mas Sawan. Iya, pasti. Bagaimana perkembangan status Merapi, Mas? Apa sudah berubah menjadi awas? Lahar panas sekarang sudah mulai turun sebentar. Jadi saya harap
berharap Pak Asi bisa ajak seluruh keluarganya turun sekarang juga. Baik, Mas. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Saya mau evakuasi yang lain. Silakan, Mas. Mari Pak. Aduh, gimana ini sih? Pak, Gimana sih? ayo kita turun. Aku takut, Pak. Iya sih, gimana ini kita ya? Turun dah, Dek. Anakmu ketakutan. Pak, ayo kita turun ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak jangan mengorbankan diri, Pak. Kamu kalau mau turun, turun saja. Saya ndak mau turun. Ndak digegil Teh. Pergi saja. Gimana ini? Iya, Bapak. Ya sudah, kita tunggu saja sampai besok. Siapa tahu bapakmu berubah pikirannya. Iya, Bu. Ya udah yuk. Aktivitas vulkanik yang sangat tajam, sepertinya luncuran awan panas datang. Bagi tim SAR yang masih berada di atas, diharapkan segera turun. Kemungkinan dalam hitungan menit akan terjadi lonjakan yang lebih besar dan akan berakibat letusan melambung. Ibu ke depan, Bu. Naik, Pak. Pak, Ibu, istri dan anak-anakmu bagaimana sih? Kami akan segera turun, Pak. Mereka sedang mengemasi barang-barang. Jaga mereka baik-baik ya. Pak, kenapa Bapak ngomong gitu? Bapak ikut turun kan? Kita turun bareng-bareng, Pak. Asi nggak mau Bapak tinggal sendiri di sini. Bapak tetap tinggal di sini. Tapi Pak, Asi nggak bisa ninggalin Bapak itu sendirian di sini. Kalau kamu mau turun, perasaan kamu nggak enak, kamu turun saja. Bapak tidak akan turun. Turun itu tidak memalukan. Pak. Oke, saya harap kita semua harus sigap, cepat tanggap dalam membantu evakuasi warga. Siap, Pak. Kabar, Pak. Banyak warga belum mau turun. Mereka masih yakin kalau Lahar nggak akan kesini. Iya Pak, sebagian warga bilang kalau dia itu nggak mau turun Pak. Apapun yang terjadi. Saya akan bentuk tim menjadi 2. Tim 1 bantu evakuasi warga. Dan tim 2 membujuk warga supaya turun. Dan saya akan langsung pimpin tim 2. Tapi Pak, apakah sebaiknya Bapak saja yang memimpin tim pertama untuk turun? Bapak kan sangat dibutuhkan di bawah sana untuk koordinasi semuanya. Betul apa kata Dewa Pak. Tim 2 biar kami aja yang tanggung jawab. Pak Baba jangan sampai hilang kontak ya Pak ya. Jangan sampai keluar jangkauan. Kita akan susah koordinasinya Pak. Karena kami semua butuh Bapak. Oke. Kalau begitu kalian ajak 3 orang lagi untuk membantu tim 2. Siap? Siap Pak. Ayo, langsung sana. langsung aja. Yuk. Ayo yang lain ikut saya. Namanya awan panas itu sudah menjulang tinggi sampai siapapun akan merasakan mungkin ya miris atau ngeri melihat seperti itu. Ini rumah saya, Pak. Ini tanah saya. Saya lahir di sini. Kalau seandainya saya mati pun, saya mau mati di sini. Tapi Pak, Enggak. Pak. Saya nggak mau ikut. Susah banget dikasih taunya. Mereka ini nggak takut lahar panas apa ya? Ya kayak tadi dia bilang, dia tuh punya alasan tinggal di sini. Kita nggak bisa maksa.
Tapi itu sama aja bunuh diri namanya. Iya ngerti. Tapi kita susah bujuk orang kayak gitu. Dia itu punya keyakinan sendiri, Wak. Terjadi lonjakan aktivitas vulkanik yang sangat tajam. Sepertinya luncuran awan panas. Wan, ayo Wan. Wan, Berada di atas diharapkan segera turun. Kemungkinan dalam hitungan menit akan terjadi lonjakan yang lebih besar dan akan berakibat letusan alami. Man, Ya Pak. saya mau naik lagi ke atas. Tapi Pak, di atas selalu berbahaya Pak. Ada tim kita dan warga yang perlu dibantu. Mereka masih di atas. Tapi Pak, Udah, kamu sini aja. Ayo kalian ikut saya. Siapa aja yang masih di atas? Wawan, Diwa, Andi, sama Hikmal, Pak. Mereka masih sweeping warga yang masih menolak turun. Segera cepat turun. Begitu sampai di pos, cek lagi siapa warga yang belum sampai. Siap, Pak. Semua warga sudah dievakuasi. ada beberapa warga yang menolak turun Pak. Dan kami tidak bisa memaksanya Pak. Sementara mereka mengunci di dalam rumah Pak. Wawan dan Diwa di mana? Sudah mencari Mbak Marijan Pak. Dan Mbak Marijan nggak mau turun Pak. Pak Asi dan keluarganya sudah bergerak turun Pak. Wawan, Diwa, monitor. Posisi kalian di mana? Merapi itu sudah waktu meletus itu sudah sampai di bunker, sebelah bunker itu Kali Gindul itu. Anak saya sudah ketakutan, sudah bahwa Merapi sudah meletus, sudah mengalir awan panasnya sampai sedah situ. Akhirnya saya cuma turun saja karena bapak waktu saya turun itu bapak masih sholat.
cara membujuk ya cuman gimana nama Mbah monggo anu mandap sekedap anu mangke nek pun sae nek pun napa mangke minggah malih nek pun reda ya ngoten gitu aja ya sudah monggo Bapak begini ya kalau turun silahkan turun kalau saya belum bisa saya belum turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mandap sebentar, Mbah. Nanti kalau merapinya sudah bagus, Mbak baru boleh balik lagi ke sini ya. Kalau kamu mau turun, turun saja. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya akan menjaga Merapi sesuai amanat Sampeyan Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Iya, Mbah. Mbah bisa menjaga Merapi dari bawah. Itu tempatnya lebih aman, Mbah. Iya, Mbah. Kalian turun saja, ikut membantu warga yang lain. Astagfirullahaladzim. Wan, kita udah gak ada waktu, Wan. Ayo, Mbah. Kita turun sama-sama, Mbah. Yuk. Tolong Pak, kita harus segera turun. Karena perjalanan ke bawah itu memakan waktu Pak. Kalau tidak sekarang, kita akan terkubur hidup-hidup di sini Pak. Tidak mau, Pak. Ini rumah saya. Saya nggak mau kemana-mana. Silakan Bapak pergi semua. Saya nggak mau. Saya mau tinggal di sini. Saya mau mati di sini, Pak. Pak, sudahlah. Kita turun sekarang. Ayo cepat. Ayo, Pak. Ibu tenang. Ya Allah. Kamu diam saja, jangan nangis. Bapakmu gimana di sana? Ya udah. Lapor Pak, warga sekitar 90% sudah diamankan. Ibu sabar, Bu, sabar. Iya Pak, silakan tunggu Pak. Iya Pak, iya Bu, biar diamankan ini Bu. Iya Bu. Ayo kita mengamankan di atas. Insya Allah Bu, Bapak pasti akan menyusul kita ke sini. Bu yang tenang ya. Bapakmu gimana nak? Ya sabar Bu, Bapak pasti akan ke sini Bu. Bu yang tenang ya. Pengungsian itu banyak dari berbagai macam elemen yang membantu dari yang dengan bendera masing-masing, sehingga mereka menerima dan mungkin membawa ke satu tempat yang aman. Dari mulai Merapi sampai ke titik yang paling terjauh kan di lapangan sepak bola
Meguharjo. Nah itu yang di sana itu tanggal dinginnya tanggal 4 November itu yang paling banyak. Tetap waspada, Bu. Sabar. Samsir boleh dekat. Menurut Irsya, Mbak Marijan adalah sosok yang sangat berpegang teguh pada amanah. Bayangin aja, Mbak Marijan dengan memberikan kepercayaan untuk berada di tempat itu, di kawasan itu, hingga akhir hayat. Bau sulfatara pun masih tercium pekat. Hawa panas juga masih menyengat. Bahkan kami pun harus berhati-hati dalam melangkah, karena debu yang kami injak adalah material magma. Pemirsa, ini adalah salah satu rumah warga di kawasan Cangkringan, Sleman, di mana letaknya sangat berdekatan sekali dengan Kali Gendong. Dan saat ini telah ditemukan 3 jenazah dalam satu rumah ini, di mana juga ada jenazah yang saat ini sedang dievakuasi. Jenazah seorang ibu yang tengah merengkuh anaknya, dan kondisi badannya memang sudah hancur dan juga hangus karena terkena lahar panas. Bahkan proses evakuasinya juga berlangsung sangat sulit, sehingga karena timbunan lahar akhirnya pihak tim SAR harus menggunakan bambu-bambu untuk mengangkat tubuh korban dari dalam tanah. Untuk evakuasi memang yang tanggal 26 Oktober pas saat Simbah Marijan juru kunci Merapi itu tidak ada. Memang itu tidak semudah langsung kita memberi keberanian dengan langsung masuk ke daerah TKP atau tempat kejadian itu. Ya, kita harus berpedoman pada hati tadi, sinyal Merapi, karena itu akan memberikan laporan penuh dan ya cukup akurat bahwasanya kalau kita naik cukup aman. 10-15 menit saya naik itu sama drivernya Sri Sultan. Setelah itu terus saya naik sampai di ini parkiran yang bawah itu di situ pohon itu sudah roboh semua. Terus itu jalannya itu terus dibuka oleh relawan-relawan itu, terus dilewati terus untuk mencari korban. Itu berbagai macam elemen masyarakat dari SAR dan sebagainya itu langsung membawa peralatan apa adanya, terutama baterai karena di malam hari, dan larang. Karena apa? Jalan itu sudah penuh dengan pohon-pohonan semua, sudah tumbang semua. Jadi kita mencari titik-titik itu. Nah, malam itu sampai ditemukan beberapa korban, terus sampai ke relawan-relawan yang sudah meninggal di depan rumah Mbak Marijan, dan beberapa warga yang tadinya yang tidak mau diajak turun, itu yang paling banyak. Turun dari mobil, di situ sudah ada jenazah. Ada sudah 3 orang jenazah. Tapi saya belum tahu itu siapa itu. Saya tanya relawan, itu apa mas? Saya dibohongi sama relawan. Itu bukan apa-apa, itu terpal pak. Sebenarnya mayat itu ditutup terpal gitu loh.
Itu apa, Pak Bambang? Itu terpal, Pak. Untuk mengurangi dan menutup abu-abu yang berterbangan. Karena sudah mengganggu pernapasan tim evakuasi. Terus akhirnya saya langsung diajak jalan. Nah, di situ saya membayangkan pasti Bapak sudah nggak ada. Saya langsung nangis. Saya diajak naik lagi. Itu sampai pas warung itu terus saya tanya sama relawan itu, mana Bapak Mas? Bapak Mas, Bapak belum ditemukan. Nah, saya bingung toh, loh Bapak kemana? Loh, pikirnya. Mas, Iya Pak. kamu sudah menemukan bapak saya? Maaf Pak, sepertinya belum. Sudah coba cari di masjid? Tidak ada Pak. Bapak di mana? Ya sudah, kalian segera evakuasi mayat. Siapa Pak? Mayat. Itu apa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tim saya, Pak. Wawan dan Diwa. Menurut laporan terakhir, mereka tidak berhasil membujuk Mbah Marijan untuk turun. Ternyata mereka juga tidak berhasil turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaiknya kita kembali ke pos, Pak. Karena hari sudah semakin malam, cuaca tidak mendukung. Baik, Pak. Saat kondisi ditemukan itu Bapak kondisi sujud. Ya itu ada ya ada kerobohan rumah, ya ada kena apa ya namanya, kayu lah. Itu yang saya ingat itu saya disuruh turun itu dan membawa keluarga, dan mereka memang saya tidak akan turun sih. Kalau turun itu memalukan, dan itu nanti terus masih ada tandanya gitu. Bapak itu terus tanda gini, aku ini nek medun ya ndak digeguyu pitik. Nah, itu yang saya ingat. Dan yang saya ingat lagi itu kesannya gini, besok nek kowe kuwi apa dadi wong tuwa kuwi aja nganti kowe kuwi bedak-bedake wong. Sapa wae kudu pok rangkul, sapa wae pok layani. Itu pesan Bapak.
harapannya ke depan ya semoga kita bisa memelihara dari Yogyakarta, dan juga jika ada